Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin tentang menampilkan pemanggilan. Nah, kali ini kita akan belajar tipe-tipe data secara keseluruhannya. Baik. Tipe data itu terbagi sekitar bilangan bulat, pecahan, atau karakter. Karakter itu bisa di Java itu ada dua, string dan char. Tapi kebanyakan menggunakan menggunakan string, karena char lebih sering digunakan pada bahasa C++. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Java dengan tipe data integer, dimana integer ini adalah tipe data bilangan bulat new Java class integer. Mengapa? Karena integer inilah suatu keyword. Nah, kalau kita ganti i-nya sebagai huruf besar, maka akan dimau. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keyword pada Java, dia akan, jika dibuat dengan nama atau dengan variabel, dia tidak akan mau. Variabel tuh nih, a ini adalah variabel. Seperti itu. Belajar tipe data, dia tidak bisa menggunakan spasi, harus menggunakan underscore. Belajar tipe data integer. Oke. Post biar rapi. Baik, di sini kita akan belajar tipenya. Tadi kita buat saja integer a, b, kemudian hasil kita buat saja. Ini adalah variabel, suka-suka kita akan membuatnya abc ini, abh, terserah mau apa saja. Lalu kita buat a sama dengan, nah, kita buat dalam bulatnya, misalnya 5 kutip, maka kita klik b sama dengan 6, h sama dengan a tambah b. Mengapa tidak mau? Karena tidak langsung ditejerkan. Misalnya kita seperti ini, maka akan langsung jadi dia. Jadi dia harus langsung dengan integernya, atau bisa saja kita gini kan, tekat koma, nah, maka akan mau. Nah, ini juga kita cut, tekat koma, makanya dia mau. Jadi dia harus langsung di depan pas integernya. Baik, nah, maka kita panggil nilai dari h. Kenapa tidak mau disaut? Karena integer ini belum masuk pada void static main.
Cara membuat void static main pada ini seperti ini. Public static void main. Agar tidak lelah mengetiknya, kita buat PSPM. Nah, kita tekan tab maka akan muncul. Ini kita cut. Misal jadi jika di dalam PSPM dia akan mau seperti ini contohnya, integer A B C. Nah, jadi A sama dengan 5, dia akan mau langsung didefinisikan, dia akan mau karena dia di dalam PSPM. Nah, fungsi PSPM inilah sebagai bagian dari kelas. Jadi kita saja sini sebenarnya 5, jadi H sama dengan A tambah B. Sorry, sini C. Nah, ini 5 tambah 5 sama dengan 10, dan variabel 5 menyimpan variabel A menyimpan nilai 5. A dengan 5. Jangan variabel B menyimpan nilai 5. 5 tambah 5 10. Jadi nilai 10 disimpan pada variabel C. Variabel ini terserah kita membuatnya, maka kita akan panggil outnya, lalu kita panggil nilai A, nilai C. Jika kita panggil nilai A maka akan menjadi 5. Jadi jika kita panggil nilai C maka akan disimpan hasil penjumlahan tersebut, maka terang. Jika kemarin kita merangkan di sini, terang dia akan langsung muncul yang ini lagi running. Jika kita kemarin runningan di sini, maka jika kita membuat satu folder seperti ini, maka runningnya kita klik kanan run atau shift F6, klik sini, atau klik run, sama saja. Oke. Hasilnya 10. Jika kita berkata-kata hasil penjumlahan wah, kita hasil penjumlahan sama dengan 10, lebih rapi. Ini untuk integer. Jadi tipe data yang kedua itu ada disebut dengan long, float, double, char, string yang sudah saya jelaskan, boolean. Jadi untuk bilangan bulat ini adalah integer dan long. Jadi kalau integer ini batasnya dari negatif 2147483648 sampai 21748367. Sangat banyak bukan? Dan long tuh lebih panjang dari integer. Jadi long tuh dari negatif 9233372036854775808 sampai 9233372036854775807. Sudah entah berapa banyaknya bilangan tersebut. Maaf.
Jadi langsung saja kita ke menginputannya, menginputkan nilai integer tersebut. Baik, jika ini kita set langsung, maka kita akan menginputkannya secara manual. Ini kan langsung di set, jadi langsung kita inputkan secara manual atau agar suka-suka kita jadi seperti ini. So inputkan bilangan 1, kita copy aja. Tinggal ganti bilangan 2. Dari yang kemarin, jika menginput dan kita menggunakan sistem scanner input, input ini adalah variabel, terserah kita mau buat A, B, C, dan E. Contoh saya sini menggunakan I saja, maka scanner I sama dengan new, mau menciptakan variabel baru scanner dalam kurung sistem in. Fungsi ini untuk memasukkan, jadi kita impor lagi ya, jangan lupa diimpor. Fungsi impor ini untuk mengaktifkan nilai scanner ini. Mengapa di tanda seru? Karena belum ada A dan B ini didefinisikan di sini. Jadi seperti itu. Jadi ini kita A sama dengan I titik next integer. Mengapa next integer? Mengapa tidak next saja? Jika next saja, dia tidak akan terbaca karena di sini tipe datanya menggunakan integer. Jika next saja itu adalah string atau next line. Jadi di sini kita buat next integer B sama dengan I titik next integer. Ini string kan, sudah terbaca di situ string. Langsung seperti ini kan. Kita re mungkin 1 dapat 5. Mengapa di bawah? Dari hari mana? Inilah nilai new nya. Hapus. Bilangan 1 5, bilangan kedua 5. Hasil penjumlahan adalah 10. Agar lebih rapi kita majukan sedikit. Jadi ini akan rata ke sini. Seperti itu. Oke. Tipe data selanjutnya kita menggunakan float. Lalu bagaimana jika bilangan berkoma? Kita coba di sini menggunakan integer. Apakah dia maunya 1,5 Mengapa tidak mau? Seperti ini. Dia akan menjadi error. Tarik 1.5. Error juga. Mengapa? Karena bilangan ini saja. Jika kita ganti float seperti ini, kita buat lupa saya di sini masih menggunakan next integer. Jika kita ganti next float ya seperti ini.
Jadi dia akan mau. Ini. Tambah 3,8 masih hasil 5,3. Merapikannya 1,5 tambah 3,8 hasil 5, maka dia akan rata, namun builnya akan berada di bawah. Nah, jika kita klik liningnya lagi ya seperti ini, dia akan lebih rapi. Kita ulangi, kita buat aja 2,5 tambah 3,5, rapi kan, seperti itu. Nah, jangan tut. Lalu bagaimana dengan double? Double itu bilangan pecahan juga, namun ini lebih panjang. Nah, di sini dengan 6.0, kalau tidak salah dia akan berubah menjadi 6.00 seperti itu. Maka kita di sini kita ganti double. Next double. Kita copy aja. Kita reload. Kita cobakan lagi. 2,5 tambah 3,5 6.0. Namun di sini lebih bilangan tersebut, bilangan pecahan tersebut bisa lebih panjang. Contohnya 3,5, atau 9999, berapa seperti itu. Dia akan lebih panjang. Kita lanjutkan dengan tipe data char. Char itu adalah karakter. Jadi integer itu adalah bilangan aritmatika. Jadi aritmatika seperti penjumlahan. Ini kita buat next saja. Mengapa tidak mau? Karena tipe data char ini beda dengan bahasa pemrograman pada C++. Jika C++ itu char adalah karakter. Nah, di sini juga karakter, tapi karakter yang harus biasanya menggunakan seperti ini. Char itu hampir sama dengan string, namun jika string dia akan seperti ini. Seperti ini bukannya menggunakan readline, string, review, menggunakan terus IO exception, frame reader, readline, dan menggunakan import Java banyak, buff reader, frame reader, scanner, dan lain-lain. Jadi kita gunakan si string. Jika string, maka dia akan mau. Mengapa yang itu mau? Karena C itu belum ada
belum ada didefinisikan di sini. Jika kita memanggil a, kita kemarin sudah belajar string ini kan, string. Oke, kita akan lanjut. Ada boolean, terus saja sini saja boolean, tipe data boolean. Boolean ini adalah benar salah. Ini kita sini kita buat boolean a, atau ini kita buat boolean ya, boolean a saja, boolean b. Lalu kita buat sini integer cd, terserah saja. Lalu integer a tuh kita buat sini 10, koma, sedangkan b itu sama dengan 5. Oh sorry, sini d, sini d, y. Jadi d sama dengan 5. Lalu gimana a itu, a ini adalah boolean, benar atau boolean itu adalah jawabannya benar dengan salah. Apakah c lebih kecil dari d? Di sini c itu adalah sebuah, apakah c lebih kecil dari d? Maka secara logika kita jawabannya salah. Maka jika salah, kita sini buat b nya sama dengan false. Maka kita akan panggil bilangannya. Bilangan 1. Bilangan 1 sini c. Bilangan 2 panggil sini d. Lalu kita panggil booleannya. Hasil agar lebih rapi hasilnya. Kita panggil di sini d, cuma kita panggil di sini b. Bagi apakah dia benar atau salah, seperti itu. Oke, kita coba. Mengapa? Sebenarnya karena ini ada release set. Jika kita buat line new seperti ini, maka akan yang muncul seperti ini karena di set. Lalu bagaimana jika kita inputkan? Jika kita inputkan
mengecek apakah bilangan itu benar apa salah, kita nanti selanjutnya akan menggunakan if. If itu adalah seleksi ya, atau jika. Nah, sampai sini dulu belajar tipe data kita. Sekian.